Shalom Mami and Daddy, ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Good afternoon teman-teman. Selamat sore adik-adik. Bagaimana hari ini kalian semua? Pada semangat kan? Harus ya, kita harus semangat sama seperti Miss Penny dan juga Miss Tania. Kita juga mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus ya. Kita juga mau art and craft nanti. Iya, pastinya dong. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, terlebih dahulu kita juga mau berdoa ya adik-adik. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau mengambil sikap doa yang baik supaya Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati kita ya adik-adik. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangannya juga ya. Kita juga berdoa, tutup matanya, ikut dalam berdoa. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Sebentar lagi kami mau menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan art and craft. Sertai kami ya Tuhan, kami undang Tuhan untuk hadir dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, ini kita dulu hati percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
sudah selesai menyembah Tuhan, tapi kita juga mau terus menyembah Tuhan ya setiap hari, bukan cuman hari ini ya Miss ya. Iya. Ya, tapi kalian bisa lakukan juga di rumah. Oke adik-adik. Ya, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dan serta art and craft dengan Miss siapa yuk? Siapa Miss ya? Siapa ya? Ayo. Oh ya. Siapa nih? Dengan Miss Vivian. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Miss Vian sudah kangen banget sama kalian. Nah, hari ini Miss Vian akan menceritakan kisah tentang Raja Saul dan Daud. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebelum Miss menceritakan tentang Raja Saul dan Daud, Miss mau nanya nih, teman-teman pada tahu nggak sih siapa itu Raja Saul? Jadi Raja Saul itu adalah Raja Israel yang pertama. Jadi pada waktu bangsa Israel menginginkan seorang raja, maka Tuhan memilih dan mengangkat Raja Saul sebagai raja atas Israel. Tapi teman-teman, ternyata Raja Saul itu nggak taat loh. Jadi Tuhan memindahkan posisi Raja Saul dan diberikan kepada Daud. Nah, Miss tebak, teman-teman pasti tahu nih siapa itu Daud, ya kan? Jadi, Daud itu kan terkenal nih dengan kisahnya Daud melawan Goliat. Benar kan teman-teman? Nah, tapi hari ini Miss nggak mau cerita tentang itu. Kita cerita kelanjutannya ya. Jadi setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, ternyata Daud juga berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yang lain saat berperang. Nah teman-teman, keberhasilan demi keberhasilan yang telah dicapai oleh Daud ternyata membuat Raja Saul menjadi iri hati. Dari iri hati, Raja Saul berniat untuk membunuh Daud. Nah teman-teman, pernah nih suatu ketika Raja Saul sedang memegang sebuah tombak di tangannya. Kemudian apa yang dilakukan dengan tombak itu? Raja Saul melempar tombak itu untuk membunuh Daud. Tapi Daud berhasil mengelak tombak tersebut sehingga Daud selamat. Jadi suatu ketika Raja Saul sedang berjalan mengejar Daud. Di tengah perjalanan ternyata dia sakit perut. Jadi dia masuk ke gua untuk buang air besar. Nah, di dalam gua ternyata ada Daud dan orang-orangnya. Orang-orang Daud berkata pada Daud, "Daud, ini kesempatan kamu untuk membunuh Raja Saul. Ayo kita bunuh dia." Coba teman-teman tebak, apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah Daud membunuh Raja Saul? Jawabannya tidak teman-teman. Jadi Daud berkata kepada orang-orangnya, "Tidak, jangan bunuh Raja Saul. Jangan kamu sentuh apa-apa. Jangan kamu celakai Raja Saul. Jangan kamu celakai orang yang diurapi oleh Tuhan." Jadi, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud diam-diam mendekati Raja Saul dan dia memotong ujung jubah Raja Saul. Setelah Raja Saul keluar dari gua, Daud pun berteriak, dia berkata, "Raja Saul, lihat, hari ini Tuhan memberikanku kesempatan untuk membunuh kamu. Tapi aku tidak membunuh kamu. Aku memotong ujung jubahmu, tapi aku tidak mencelakakan kamu." Nah teman-teman, kita bisa lihat nih dari kehidupannya Daud. Walaupun Daud sering dijahati, walaupun Daud sering dikejar untuk dibunuh oleh Raja Saul, tapi Daud tidak membalas Raja Saul. Daud tidak dendam kepada Raja Saul. Kenapa teman-teman? Karena Daud berusaha menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Ia tidak membalas apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Jadi teman-teman, Raja Saul pun berkata kepada Daud, "Kiranya Tuhan membalas kebaikanmu dan kamu pasti akan menjadi Raja Israel. Kerajaanmu pasti akan kokoh." Nah teman-teman, dari cerita yang Miss sampaikan ini, Miss mau mengajak teman-teman, kita semua harus belajar seperti kehidupan Daud. Kita semua harus belajar untuk menjaga hati kita.
Kita tidak boleh cepat marah, kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh membalas sesuatu yang jahat. Oke teman-teman? Nah, firman Tuhan kita hari ini selesai sampai di sini ya. Oh iya, jangan lupa ada ayat hafalan loh. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Amsal 4 ayat 23 yang bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ulang sekali lagi ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke teman-teman, jangan lupa ya kirimkan video kalian ke WhatsApp di bawah ini. Nah, firman Tuhan kita selesai sampai di sini ya. Sekarang waktunya untuk Art and Craft. Hai teman-teman. Nah, sekarang waktunya untuk Art and Craft. Hari ini Miss Rian akan mengajak teman-teman untuk bikin blooming heart. Oke, nah sekarang di depan Miss sudah ada kertas origami dan juga gunting. Di sebelah Miss juga ada wadah yang berisi air. Nah, cara buatnya yang pertama, kertas origami ini kita lipat dua menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita gunting membentuk pola hati. Kita coba ya. Kita coba gunting. Nah, jadinya seperti ini bentuk hati, oke? Setelah digunting, kita lipat. Cara lipatnya teman-teman seperti ini. Sisi bawah kita lipat ke atas. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian sisi ujung di kanan kita lipat masukkan ke dalam. Oke, sisi sebelahnya juga ya. Nah, jadinya seperti ini nih teman-teman. Oke. Nah teman-teman, cantik bukan art and craft-nya? Nah, jika kita menjaga hati kita seperti wadah ini yang bersih dan murni, maka kehidupan kita pun akan cantik seperti hati ini. Tuh, cantik kan teman-teman? Warna-warni. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita juga sudah melakukan art and craft. Sekarang waktunya untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, jagai hati kami supaya kami bisa hidup benar Tuhan. Supaya hati kami murni, kami tidak cepat marah Tuhan, tidak dendam dan juga iri hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati biar Indonesia sembuh, Indonesia sehat Tuhan. Biar ekonomi Indonesia dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, bagaimana hari ini? Kalian semua sudah beribadah dengan sungguh-sungguh? Pastinya kalian harus terus beribadah kepada Tuhan ya. Ya adik-adik, kita juga harus terus menjaga hati kita supaya hati kita tidak tercemar, supaya hati kita tidak kotor. Nah adik-adik, Miss langsung mau ngajak kalian untuk kita spin video ayat hafalan kalian ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Selamat ya buat kamu yang terpilih videonya. Dan kamu mendapatkan 4 poin loh. Semakin dekat lagi ya dengan hadiah yang kalian mau tukar. Yuk sama-sama kita lihat video hadiah kalian ya.
Ya adik-adik, kalian pasti lebih semangat lagi ya untuk kumpulin poinnya. Ayo, sudah berapa banyak nih poin yang sudah kalian kumpulkan? Tapi Miss juga mau mengingatkan bahwa kita bukan cuma sekedar ngumpulin poin ya, tapi kita juga mau beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, Miss mau ngingetin kalian bagaimana nih cara ngumpulin poinnya. Yuk kita sama-sama lihat poinnya. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih, poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.